Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang bisa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1132. Dalam preview dipertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan kawan-kawan setelah bertemu dengan Pangeran Loki. Jadi dalam chapter ini masih akan memperlihatkan keadaan dari Luffy dan para krunya yang telah berada di Elbaf. Pertemuan Luffy dengan Loki dan aksi kejar-kejaran para krunya dengan para raksasa di jembatan Pulau Elbaf pasti semakin seru. Namun selain itu, cerita kali ini pun masih memiliki berbagai hal menarik lain yang ditampilkan dalam cerita. Sebagian kru Luffy yang masih berada di kapal bajak laut Jane Warrior mulai memasuki Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka telah berada di daerah pantai Pulau Elbaf, sehingga pada cerita terbaru ini, kapal yang mereka gunakan telah berlabuh. Di sana, mereka terkagum-kagum dengan pohon besar di tengah pulau. Para kru bajak laut Jane Warrior pun mengatakan bahwa pohon besar itu adalah pohon Adam. Mendengar hal tersebut membuat Franky terkejut karena bahan utama dalam membuat kapal Tosan Sunny adalah kayu Adam. Saat ini Franky akhirnya bisa melihat secara langsung bagaimana wujud asli dari pohon yang menghasilkan kayu legendaris itu. Para raksasa juga menjelaskan bahwa pohon Adam pun dikenal sebagai pohon harta. Secara lengkap, pohon itu disebut sebagai pohon harta Adam, inti dari kerajaan Warland sebagai tempat tinggal bangsa Elba. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diucapkan oleh Pangeran Loki kepada Luffy dalam chapter yang lalu. Selain karena menjadi tempat tinggal bangsa Elbaf, ada beberapa alasan lain mengapa pohon Adam disebut sebagai pohon harta. Pertama, karena kayu dari pohon itu sangat tangguh, sehingga bisa dikelola untuk menjadi berbagai hal seperti kapal yang berkualitas tinggi. Kayu Adam pun memiliki nilai jual tinggi di dunia luar, walau sebenarnya perdagangan kayu Adam tersebut tidak bebas, hanya orang-orang luar yang beruntung saja yang bisa mendapatkan kayu tersebut. Kedua, pohon Adam pun menyimpan harta dan peninggalan kuno. Jadi di suatu lokasi di pohon besar itu, ada tempat penyimpanan harta besar dan peninggalan-peninggalan luar biasa dari masa lalu. Namun lokasi ini bersifat sangat rahasia, sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Para raksasa hanya tahu bahwa harta dan peninggalan itu benar-benar ada, tapi sebagian besar dari mereka tidak pernah melihatnya secara langsung. Lokasi penyimpanan untuk harta dan peninggalan ini hanya diketahui oleh segelintir keluarga kerajaan. Franky pun bertanya, harta dan peninggalan macam apa sebenarnya yang tersimpan di pohon itu. Namun karena kru bajak laut Jane Warrior tidak pernah melihat langsung, mereka juga tidak mengetahui detailnya. Tapi yang mereka tahu, harta dan peninggalan itu berasal dari suatu negeri dengan peradaban maju yang menjadi sekutu Elbaf pada masa lalu. Mendengar negeri dengan peradaban maju disinggung, membuat Robin langsung paham bahwa itu merujuk kepada kerajaan kuno. Jadi, dalam abad kekosongan, Joy Boy dan orang-orang lain dari pihak kerajaan kuno sempat memindahkan beberapa harta berharga dan peninggalan-peninggalan luar biasa dari kerajaan itu ke Elbaf. Mereka tahu kerajaan kuno akan hancur atau tenggelam, sehingga ada beberapa hal dari sana yang perlu diselamatkan dengan cara dipindahkan ke negeri sekutu. Cerita dalam chapter ini memang akan membawa kita pada koneksi besar dengan misteri abad kekosongan. Harta apa yang dipindahkan oleh pihak kerajaan kuno ke Elbaf mungkin berupa emas, perak, dan berlian. Namun yang menarik adalah soal peninggalan lain selain harta-harta biasa. Peninggalan-peninggalan tersebut pasti merupakan sesuatu yang luar biasa dan akan membuat banyak orang terkejut. Para raksasa pun menjelaskan bahwa peninggalan-peninggalan tersebut baru bisa dikeluarkan ketika Dewa Matahari datang ke Pulau Elbaf. Mereka tahu Loki sejak dulu mengaku sebagai Dewa Matahari, tapi para raksasa Elbaf paham bahwa hal itu tidak benar. Keluarga kerajaan juga tahu tentang hal itu. Walau Loki adalah pangeran, tapi keluarga kerajaan tidak pernah memberitahu Loki di mana lokasi harta dan peninggalan kerajaan kuno berada, karena mereka sudah tahu dia pasti akan memakai itu semua untuk hal yang buruk. Sebab sejak lama Loki memang telah menjerumuskan diri ke dalam kegelapan. Jadi, keluarga kerajaan tetap setia menunggu sosok Dewa Matahari yang asli muncul di sana. Berhubung sekarang Luffy sebagai pemilik kekuatan Dewa Matahari sudah berada di Elbaf, maka tinggal menunggu waktu untuk semua peninggalan itu dikeluarkan dari sana. Walaupun tetap akan membutuhkan proses, karena seluruh raksasa Elbaf terlebih khusus pihak kerajaan harus bisa yakin bahwa Luffy memang sungguh-sungguh pemilik dari kekuatan sang dewa itu. Setelah itu, diperlihatkan lokasi di mana harta karun itu berada. Itu ada di suatu ruangan rahasia yang ada di dalam
salah satu dahan pohon Adam. Ruangan itu berisi banyak harta karun dan juga senjata. Tak cuma hanya ada satu senjata saja, tapi ada beberapa. Ada juga lukisan siluet Nika di dalam ruangan rahasia itu. Ini menegaskan bahwa harta karun itu berhubungan dengan Nika, dan senjata-senjata yang ada di ruangan itu pun adalah senjata legendaris peninggalan Nika dan bahkan peninggalan dewa lain juga. Alasan kenapa tidak ada raksasa di pihak kerajaan yang menggunakan senjata itu, karena memang senjata itu tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Hanya orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Luffy sebagai pemilik kekuatan Nika tentu adalah salah satu orang yang bisa menggunakannya. Meski senjata-senjata Elbaf itu memiliki ukuran raksasa, tapi dengan kemampuan imajinasi Luffy, senjata-senjata itu bisa diubah ukurannya sesuai keinginan Luffy. Franky dan yang lain yang berbincang dengan para kru bajak laut Giant Warrior pun berjalan memasuki Elbaf semakin dalam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa raksasa lain. Para raksasa itu memberitahu Dory dan Brogy bahwa sedang ada masalah di suatu wilayah di Elbaf. Rupanya ada beberapa penyusup atau pendatang ilegal dari luar yang menimbulkan kekacauan di sana. Para penyusup itu bahkan telah mengalahkan beberapa raksasa di tempat itu, sehingga mereka kini sedang diburu oleh pihak kerajaan. Ketika mendengar itu, awalnya Franky mengira penyusup yang mereka maksud adalah Luffy dan para kru lain. Namun, ternyata bukan mereka. Cerita pun menampilkan para penyusup itu, walau masih dalam bentuk siluet saja, sehingga identitas mereka masih belum diketahui. Para penyusup itu memiliki kekuatan yang besar, karena mampu dengan mudah mengalahkan beberapa raksasa yang mencoba menangkap mereka. Jadi selain bajak laut topi jerami, masih ada pihak lain juga dari luar yang memasuki negeri itu tanpa izin. Keadaan pun menjadi semakin kacau dan konflik di sana akan semakin kompleks. Cerita kemudian beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sana Akainu sedang berbicara dengan Kurouma, sang Vice Admiral yang menjabat sebagai Direktur Layanan Investigasi Kriminal Angkatan Laut. Kurouma ini tampaknya adalah salah satu orang kepercayaan Akainu. Mereka berbicara tentang berbagai hal seperti dampak insiden Egghead yang bisa mulai terlihat, di mana banyak bajak laut semakin agresif memburu harta legendaris One Piece dan banyak orang menjadi panik akan potensi dunia yang hendak tenggelam. Mereka berdua juga membahas tentang Luffy yang pergi ke Pulau Elbaf. Menurut Kurouma, akan sulit untuk memburu Luffy di pulau itu karena Elbaf merupakan negeri yang sangat kuat. Ketika berbicara tentang Elbaf, mereka pun membahas soal Loki. Akainu menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Loki pernah mengguncang dunia. Dia menebar banyak teror dan mengalahkan banyak orang kuat. Loki juga dianggap sebagai masalah besar untuk pemerintah dunia, sebab dulu pernah beredar kabar bahwa Loki menganggap Tenryubito sebagai dewa palsu, sehingga dia ingin melenyapkan mereka semua. Akainu juga tahu bahwa sekarang Loki sudah ditahan di Pulau Elbaf setelah dia dikalahkan oleh Shanks dan dirantai oleh para raksasa di sana. Walau Elbaf adalah negeri yang tertutup, tapi masih ada mata-mata yang sesekali bisa tembus masuk ke sana, sehingga Angkatan Laut pun tahu tentang perkembangan situasi di Elbaf. Elbaf juga mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut, sehingga berbagai perkembangan di negeri itu sering dicari tahu oleh mereka. Kuroma bilang bahwa artinya ancaman dari Loki bisa tertahan karena dia sudah ditangkap di Elbaf, tapi Akainu mengingatkan bahwa mereka tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada masa depan nanti. Biasa saja karena satu dan lain hal, Loki malah terlepas dan kembali menebar teror. Terlebih lagi sekarang, Loki telah mengonsumsi buah iblis legendaris Elbaf, maka Angkatan Laut harus selalu waspada khususnya dalam keadaan yang sedang kacau seperti ini. Angkatan Laut mesti benar-benar mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan terburuk. Sementara itu, di ruangan otoritas Marijois, para Gorosei pun sedang berdiskusi. Di sana Garling bilang dia telah mendapatkan laporan bahwa York sudah bekerja kembali dalam memproduksi Mother Flame. Walau ada beberapa hal tak terduga seperti pang record yang dibawa pergi oleh para klon Vegapunk yang lain. York juga terus-menerus bertanya kapan dia akan dinobatkan sebagai Tenryubito, karena menurut York itulah janji yang dibuat dengan pemerintah dunia. Para Gorosei lain pun membenarkan hal itu. Mereka bilang mereka harus menobatkan York sebagai Tenryubito secepat mungkin agar dia bisa bekerja dengan lebih maksimal. Memang akan ada penolakan dari para Tenryubito yang lain, tapi hal tersebut pasti bisa diatasi, mengingat peran York sangat penting untuk menciptakan Mother Flame agar pemerintah dunia dapat menggunakan lagi senjata kuno Uranus. Galing pun bertanya, jika nanti Mother Flame sudah diproduksi semakin banyak dan Uranus bisa dipakai kembali, apakah mereka akan menggunakan itu untuk menghancurkan Elbaf? Namun, Nusjuro bilang hal itu belum bisa dilakukan, terlalu beresiko untuk memakai Uranus di tempat yang jauh dan sangat besar seperti Elbaf. Jarak Marijois dengan Elbaf terbilang sangat jauh, sehingga itu di luar jangkauan Elbaf.
Lagi pula, serangan dari Uranus pun tidak akan bisa menghancurkan pulau itu, karena ukuran pulau Elbaf jauh lebih besar dari pulau-pulau yang lain. Satu kota di Elbaf ukurannya bisa hampir setara dengan satu pulau lain. Jadi kalaupun Uranus mampu mencapai Elbaf, serangannya hanya bisa menjangkau satu kota di Elbaf saja. Itu terbilang sangat beresiko. Jika hal tersebut dilakukan, itu malah bisa menjadi deklarasi perang kepada kerajaan Elbaf. Dan nanti malah pasukan Elbaf secara besar-besaran yang akan menyerang Malijois. Hal merepotkan seperti itu sangat dihindari oleh para Tenryubito. Pihak pemerintah dunia pun masih harus mempelajari Uranus dengan lebih dalam lagi, karena mereka baru sekali mencobanya di kerajaan Lulusia tempo hari. Jadi, butuh waktu untuk memakai Uranus secara besar-besaran. Jadi diketahui bahwa ternyata, walau selama ini pemerintah dunia menyimpan senjata kuno Uranus, mereka baru pertama kalinya menggunakan itu saat menghancurkan kerajaan Lulusia kemarin. Jadi selama ratusan tahun ke belakang, Uranus masih belum bisa digunakan. Penemuan Vegapunk yang bernama Mother Flame itulah yang bisa mengaktifkan Uranus. Jadi sebelum Mother Flame ada, Uranus hanya menjadi pajangan saja di ruangan Im sama. Tak heran para Gorosei sebegitu ketatnya menjaga Vegapunk York. Bahkan permintaan York untuk menjadi Tenryubito pun masih bisa dipertimbangkan, karena memang York sebagai orang yang bisa menciptakan Mother Flame adalah nyawa bagi senjata kuno Uranus. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.